Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kami dari tim D SMA Negeri 9 Banjarmasin. Saya Dina Marina selaku ketua tim. Saya Natalia Margareta Endun selaku anggota. Saya Ana Selvia selaku anggota. Dengan bangga kami ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Budidaya Sayur Organik Sistem Lanting di Lahan Rawa Pasang Surut. Sebelum memulai presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil karya ilmiah kami. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada guru pembimbing kami, Bapak Ridar Salahuddin Kusdini SPD, yang telah membimbing dan membantu kami dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Apakah kalian suka sayur? Ya, kami suka. Jika kalian suka sayur, kami punya solusinya. Bagi kalian semua, untuk bisa mendapatkan sayur yang sehat dan segar, bebas dari bahan kimia beracun, dan murah, karena kita bisa menanamnya sendiri. Seperti sayur terong, bayam, seledri, kangkung, dan lain-lain. Namun yang berbeda, kami menggunakan sistem lanting. Jadi seperti inilah kondisi di lingkungan sekitar sekolah kami. Sebagian besar lahannya berupa perairan rawa pasang surut. Kami akan memberikan solusinya untuk budidaya sayuran di pasang surut dengan sistem lanting. Biasanya untuk menanam sayuran membutuhkan lahan yang luas. Namun kondisi di lingkungan kita yang berbeda menuntut kita untuk melakukan sistem yang berbeda juga. Dan menurut kita, sistem lanting inilah yang paling tepat dan bagus untuk dilakukan. Bab 1. Latar belakang penelitian. Luas lahan rawa pasang surut di Indonesia diperkirakan 20,11 juta hektar, terdiri dari 2,07 juta hektar lahan pasang surut potensial, 6,71 juta hektar lahan sulfat masam, 10,89 hektar lahan gambut, dan 0,44 juta hektar lahan salin. Ali Hamsyah 2002. Kalimantan Selatan memiliki luas lahan rawa pasang surut sekitar 182.000 hektar. Di antaranya seluas 99.000 hektar berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Dari jumlah tersebut yang sudah dimanfaatkan seluas 78.000 hektar di Petra 2007. SMA Negeri 9 Banjarmasin memiliki lahan rawa pasang surut yang belum dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan lahan rawa pasang surut dibutuhkan untuk dikelola lingkungan secara maksimal. Permasalahan lingkungan tersebut kami sikapi dengan membuat karya ilmiah bertema memanfaatkan lahan rawa pasang surut di lingkungan sekolah untuk pembudidayaan sayur-sayuran organik di atas lanting. Pembudidayaan sayur tersebut akan memberikan manfaat bagi warga SMA Negeri 9 Banjarmasin dari segi ekonomis, edukasi, dan kreativitas. Karena dengan sistem pembudidayaan di atas lanting, lahan rawa yang ada akan menjadi lahan produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pengelolanya. Serta pembudidayaan sayuran organik di atas lanting akan menjadi wadah edukasi dan kreativitas bagi siswa untuk mempelajari tentang pemanfaatan dan pengelola lahan rawa pasang surut. D. Rumusan masalah penelitian. Pertama, bagaimana cara penanaman sayur organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut. Yang kedua, bagaimana kendala dan solusi dalam
menanam sayuran organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut. Yang ketiga, bagaimana manfaat penanaman sayur organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut. Selanjutnya, C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui cara penanaman sayur organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut. Yang kedua, untuk mengetahui kendala dan solusi penanaman sayur organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi dan mengatasi kendala pada penanaman sayur organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut. Selanjutnya, D. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah: pertama, bagi sekolah, khususnya SMA Negeri 9 Banjarmasin, dapat dijadikan alternatif dalam pengelola dan pemanfaatan lanting di lahan rawa. Karena dengan cara ini, lahan rawa yang ada dapat dimanfaatkan untuk media pembudidayaan tanaman sayuran organik, serta secara ekonomis kesejahteraan pengelola bisa lebih meningkat. Yang kedua, bagi masyarakat, model pengelola dan pemanfaatan seperti ini sangat baik diterapkan karena dapat memberikan solusi untuk mereka yang memiliki lahan rawa namun tidak memiliki lahan untuk bertanam sayuran organik. Yang ketiga, bagi pemerintah, memberikan informasi kepada pemerintah Kota Banjarmasin tentang pengelola dan pemanfaatan lanting di lahan rawa yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, bagi penulis, menambah wawasan penulis dalam memanfaatkan lahan genangan air dan dapat meningkatkan kreativitas penulis dengan memanfaatkan lanting sebagai sistem pembudidayaan tanaman sayur organik. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Natalia Margareta Endun. Saya Natalia Margareta Endun akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, Dina Marlina. Bab 2. A. Pengertian. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air. Saturate atau tergenang, waterlogged. Air dangkal dalam pustaka, lahan rawa sering disebut dengan berbagai istilah seperti swamp, marsh, bog, and fund. Masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Swamp adalah istilah umum untuk rawa, digunakan untuk menyatakan wilayah lahan atau area yang secara permanen selalu jenuh air. Permukaan air tanahnya dangkal atau tergenang air dangkal hampir sepanjang waktu. Dalam setahun, airnya umumnya tidak bergerak atau tidak mengalir, stagnan, dan bagian dari dasar tanah berupa lumpur. Marsh adalah rawa yang genangan airnya bersifat tidak permanen, namun mengalami genangan banjir dari sungai atau air pasang dari laut secara periodik, di mana debu dan liat sebagai muatan sedimen sungai seringkali diendapkan. Selanjutnya, B. Pemanfaatan lahan rawa pasang surut. Sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan setiap kegiatan manusia seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya. Untuk tujuan ilmiah, Sitorus 2001 mendefinisikan sumber daya lahan land resource sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atas sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Oleh karena itu, sumber daya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara
organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya. Mader 1986. Selanjutnya, budidaya sayur organik. Sayur merupakan bahan makan pokok yang sangat besar sekali manfaatnya, baik sebagai sumber gizi maupun sumber tenaga untuk kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali jenis-jenis sayuran, sehingga terkadang masyarakat mengonsumsi sayuran yang itu-itu saja. Padahal, jika setiap hari sayuran yang dikonsumsi lebih beragam, maka tidak akan ada rasa jenuh untuk mengkonsumsi sayuran. Selain itu, vitamin yang didapat lebih banyak daripada mengkonsumsi satu jenis sayuran saja. Widokdo 2005 mendefinisikan bahwa sayuran adalah suatu makanan bervitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sayuran organik adalah sayuran yang tidak diberi pupuk kimia, melainkan diberi pupuk kandang atau pupuk kompos. Keuntungan sayur organik adalah bisa mengurangi racun yang setiap hari dikonsumsi secara tidak sengaja oleh tubuh kita. Kualitas rasa pada sayuran organik lebih enak dibandingkan sayuran non-organik. Selain itu, warna pun lebih cerah dibandingkan sayuran lainnya. Mariani 2009 halaman 37. Selanjutnya, presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ana Selvia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Natalia Margareta Endun, untuk menjelaskan bab 3. Budidaya sayur organik dengan menggunakan sistem lanting, kita memerlukan alat-alat dan bahan-bahan sebagai berikut. Pertama, gergaji. Fungsi gergaji di sini untuk memotong bambu. Kedua, pisau. Fungsi pisau untuk memotong tali. Ketiga, bambu. Bambu tersebut adalah bahan utama untuk pembuatan lanting. Keempat, tali. Tali berfungsi untuk menyatukan bambu. Dan kelima, pupuk organik. Keenam, bibit tanaman sesuai dengan apa yang ingin kalian tanam. Prosedur kerja. Yang pertama, ambil bambu dan potonglah dengan menggunakan gergaji dengan panjang 2 meter sebanyak 15 potong. Kedua, susun bambu dan ikat menggunakan tali. Yang ketiga, taburkan tanah pupuk organik pada bagian atas lanting. Dan yang terakhir, taburkan bibit sayur organik yang tak akan dikembangkan. Jadi, gambar di sebelah sana adalah proses pembuatan lanting, dan di sana adalah proses pertumbuhan sayurannya. Bab 4. A. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian penanaman sayur organik dengan sistem lanting dapat menghasilkan berbagai macam sayuran sesuai dengan apa yang kita kehendaki, seperti tanaman sayur bayam, kangkung, terong, seledri, dan lain sebagainya. Penanaman sayur organik dapat memanfaatkan lahan rawa di samping rumah atau sekolah dengan menggunakan sistem lanting dan hemat biaya. B. Pembahasan. Penanaman sayur organik dengan sistem lanting ini mudah dilaksanakan oleh siapa saja asalkan ada kemauan. Penggunaan lanting sebagai tempat penahan media tanam sangat baik digunakan karena media tanam berupa tanah kompos berhubungan langsung dengan permukaan air sehingga tanah selalu basah. Dengan demikian, tanaman yang dibudidayakan tidak perlu dilakukan penyiraman walaupun dilakukan pada musim kemarau. Keunggulan model tanam sistem lanting ini adalah dapat memanfaatkan lahan rawa yang tergenang air untuk dijadikan area penanaman sayur keluarga, sehingga diperoleh sayuran yang segar, bebas dari bahan kimia beracun, dan dapat mengurangi pengeluaran keluarga. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Bab 5. Penutup. Kesimpulan dari hasil presentasi kami, yang pertama, cara penanaman sayur organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut adalah dengan menggunakan lanting yang terbuat dari bambu, di bagian atasnya diberi tanah kompos, dan dibudidayakan sayur organik. Yang kedua, kendala dalam penanaman sayur organik dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut adalah belum terbiasanya masyarakat dalam membudidayakan sayuran. Cara mengatasinya adalah dengan membiasakannya mencobanya. Yang ketiga, manfaat dari penanaman sayur organik ini dengan menggunakan sistem lanting di lahan rawa pasang surut adalah
untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga yang terbebas dari bahan kimia beracun dan dapat memanfaatkan lahan rawa dengan mengurangi pengeluaran keluarga. Saran, kami menyarankan yang pertama bagi masyarakat, khususnya di daerah rawa pasang surut, dapat memanfaatkan lingkungan tersebut untuk menanam sayuran organik dengan sistem lanting sehingga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sayur keluarga yang bebas dari bahan kimia beracun serta bernilai ekonomis. Yang kedua, bagi sekolah, hendaknya dapat memberikan bekal ilmu kepada para siswanya dalam budidaya sayur sistem lanting sehingga siswa memiliki pengetahuan tentang budidaya sayur organik sistem lanting ini. Yang ketiga, bagi siswa hendaknya penelitian ini dapat dijadikan motivasi untuk memberikan solusi bagi masyarakat guna membantu masyarakat dalam permasalahan sayur organik khususnya di daerah rawa pasang surut. Kami, tim DSMA Negeri 9 Banjarmasin, mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Anda. Dan kami mengucapkan Selamat Hari Air Dunia ke-28 PWS Kalimantan II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.